Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pegiat literasi nasional, Bang Muhammad Subhan. Bang Muhammad Subhan ini dikenal sebagai orang yang bergiat secara nasional di bidang literasi. Kemudian juga seorang novelis atau penulis, sastrawan juga, jurnalis juga, kemudian juga entrepreneurship, entrepreneur ya, punya penerbit dan lain sebagainya. Nanti kita gali lagi apa-apa yang dipunyai oleh Bang Subhan dalam rangka menggerakkan literasi di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, kita ikuti perbincangan kami malam ini dengan Bang Subhan. Kita sapa dulu Bang Subhan. Apa kabar Bang Subhan hari ini? Selamat malam, Denny, Bung Denny, apa kabar? Alhamdulillah. Persamaan Barat, asik sekali malam hari ini. Asik sekali sehat ya? Alhamdulillah, saya sangat sehat sekali. Alhamdulillah. Jadi kita seharian ini kita punya kegiatan, beberapa kegiatan dan sudah selesai. Alhamdulillah kita kembali ke ruang vlog ya, ke ruang podcast atau vlog nih. Yang penting bincang-bincang podcast gitu. Podcast sebuah istilah baru dalam ini ya. Baik Bang, malam ini kita berbincang tentu tidak jauh-jauh dari literasi. Ya. Literasi, dunia buku gitu, dunia menulis dan impact-nya mungkin kepada masyarakat gitu. Jadi kalau literasi ini sebenarnya sekarang katanya saya dengar di luar nih, literasi ini sudah keren gitu, sudah sesuatu yang keren, sudah tidak istimewa lagi gitu, sudah biasa gitu didengar. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak tahu literasi itu apa sebetulnya. Karena ada yang salah kaprah juga kita temukan nih. Literasi itu hanya menulis. Benar. Gitu kan. Kalau sudah pandai menulis itu sudah literat gitu. Nah, kita nanti minta ini pendapat Bang Subhan nanti mengenai itu dulu nih. Literasi yang sebetulnya itu apa menurut Bang Subhan nih? Kalau definisi tentu akan banyak tafsir ya, literasi, Bung Denny. Kalau saya punya tafsir yang berbeda, ya literasi itu adalah memelekkan yang belum melek. Memelekkan yang belum melek. Artinya yang memelekkan itu nih berarti membuka matanya. Yang masih tidur kita bangunkan. Gitu kan begitu. Kemudian yang belum bisa ya kita arahkan agar bisa, yang belum mampu kita usahakan menjadi mampu, kan begitu. Nah, kalau definisi secara umum kita baca, literasi adalah kemampuan seorang untuk membaca. Kalau seorang anak atau remaja atau siapa saja sudah membaca, maka ya sudah literat ya. Kalau sudah rajin membaca sudah literat. Kalau kemudian setelah selesai membaca, menulis, kemampuan menulis, lalu berhitung, kalau bisa menulis, berhitung, berarti sudah literat. Tapi tentu itu belum titik, ya kan, belum titik. Artinya masih banyak tahapan-tahapan lainnya bagi seorang yang literat agar dia bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hidupnya. Jadi ending dari literasi itu adalah bagaimana seorang individu, Bung Denny, saya, siapa saja yang sudah mengaku literat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dari tingkatan terkecil sampai tingkatan terbesar dari kehidupan rumah tangganya barangkali, dirinya, lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang perlu dipertanyakan, kita ini sumber solusi atau sumber masalah. Kan begitu. Iya. Jangan-jangan biang kerok gitu ya. Jangan biang kerok. Nah, jadi kalau orang-orang literat itu saya kira mereka adalah sumber solusi. Mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan di tengah masyarakat, tentu dengan cara-cara yang paling sederhana. Ya, barangkali ya menghindarkan duri di tengah jalan, posisi tangannya di atas, tidak di bawah, gitu. Kalau seandainya ini bisa dilakukan oleh banyak orang, maka saya yakin persoalan kemiskinan itu tidak akan ada lagi rendahnya pendidikan, ya, ekonomi dan sebagainya itu bisa diselesaikan. Tingkat perceraian, macam-macam. Ya, macam-macam. Nah Bang, ini sekarang nih banyak nih yang ya mengakulah saya ini pegiat literasi gitu. Nah kalau menurut Abang nih, sebenarnya apa
apa sih yang harus dimiliki oleh seorang seorang yang kita sebut dengan pegiat literasi ini? Ya, Apa yang harus dimilikinya gitu? untuk klaim ya dia sebagai apa, tentu itu hak prerogatif dirinya, ya. gitu ya. Siapa saja boleh menyebutkan dirinya sebagai apa. Tapi tentu klaim-klaim seperti itu yang paling layak memberi apa namanya, jabatan, gelar, istilah ini segala macam itu tentu masyarakat, gitu ya kan. Guru disebut guru ya karena dia punya murid kan begitu. Mereka punya masyarakat binaan. Seorang ulama, ustadz yang disebut sebagai ulama ustadz, yang mereka punya jamaah. Punya santri binaan begitu. Dan kemudian juga ini punya karya juga mungkin ya. Ya, punya karya. Karena ulama itu kan punya karya dia. Benar. Jadi label-label itu ya idealnya bukan si individu tersebut yang melabelkan. Nah, tapi kalau untuk sekedar branding, kalau memang dia bertungkus lumus dalam bidang itu dan memang kompetensinya diakui secara publik, ya sah-sah saja. Bung Neni disebut sebagai penulis ya karena menulis kan begitu. Sebagai pegiat literasi memang karena aktivitas sehari-hari menggerakkan sebuah forum namanya Forum Pegiat Literasi ya, layak disebut sebagai pegiat literasi. Nah, tentu saja kompetensi ini penting dimiliki oleh para pegiat-pegiat literasi ini agar mereka bisa konsisten di jalurnya. Karena yang paling berat dari perjuangan itu kan konsistensi. Boleh ya? Ya, konsistensi perjuangan. Kalau istiqomah ya. Istiqomah kalau bahasa agamanya kan begitu. Jadi apapun yang terjadi kondisinya, kalau memang dulu niatnya ya sebagai literasi ini, berarti harus konsisten sampai antarkanlah dia sampai ke ujung gitu ya, sampai selesai gitu ya. Konsisten itu penting. Konsisten itu akan menjadi barometer, kompas, petunjuk arah agar dia bisa tetap berada di jalur perjuangannya itu. Karena nanti dari gerakan literasi yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Bung Denny, saya, Bang Eko dan teman-teman lainnya, itu bukan sekedar label pegiatnya saja, bukan sebatas penghargaan anugerah yang akan kita dapatkan, tidak, tapi keberlanjutannya, kebermanfaatan-keberlanjutannya itu. Kalau seandainya kita bisa memberikan kebermanfaatan di satu masyarakat itu nanti bukan mereka akan memberikan sesuatu kepada kita, tapi mereka akan memberikan sesuatu kepada masyarakat yang lain. Ya, artinya bukan diri kita berarti ya? Bukan diri kita. Kita hanya membuka jalan. Bahasa sastranya kita meneroka jalan. Nah, ini ada hubungannya dengan ini, Bang. Saya mau nanyakan ini nih. Ya. Saya nggak tahu apakah pernah ditanyakan orang nih. Ini ke Abang nih. Jadi Abang siap-siap pertanyaannya. Siap. Apa sih yang Abang cari dalam kegiatan literasi ini? Kenapa Abang begitu getol, gigih, sampai kadang-kadang nekat gitu saya lihat kan, untuk memperjuangkan gerakan literasi ini gitu. Apa yang Abang cari untuk diri Abang sendiri? Ya, benar. Sama seperti guru. Abang ingin mencalon jadi anggota dewan gitu atau ingin kali apa gitu? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Benar juga, itu ada beberapa pertanyaan demikian. Dengan popularitas sekarang, apa mau menjadi anggota dewan, apa mau masuk ke ranah eksekutif gitu kan, menjadi wali kota, wakil wali kota, atau bupati, wakil bupati dan lain sebagainya, atau wakil rakyat di lembaga DPRD. Nah, sampai hari ini saya jawab belum ya. Wallahu alam suatu hari nanti. Tapi Bang, dulu ini saya potong juga. Kita harus mengambil kekuasaan itu agar beberapa rencana, niat kita itu bisa dilaksanakan, Bang. Ya, benar, saya sepakat. Benar. Kalau ingin merubah sistem ya masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem. Nah, tidak terpikir gitu. Ya, bagi saya kan besar itu peluangnya nanti Abang nanti anggota DPR nanti bisa bikin program ini segala macam yang selama ini tidak, ini kan punya power dia. Bahkan sebagian kawan-kawan sudah masuk ke sana gitu. Beberapa kawan-kawan pegiat literasi, penulis mereka sudah masuk ke sana untuk tahun 2024 ini. Saya juga beberapa tawaran tapi sampai hari ini saya bersikap belum. Nah, artinya belum ada hal-hal prinsipil yang harus saya pegang gitu. Karena tentu menjadi calon anggota legislatif, anggota dewan tidak mudah ya, tidak mudah.
persiapan harus kuat, matang, pendanaan dan lain sebagainya. Artinya memang ada yang harus dikorbankan juga. Harus ada yang dikorbankan, dan saya merasa masih belum artinya belum mau masuk ke jalur itu. Gitu. Nah, karena perjuangan di ranah literasi saya umumnya di garis grassroots ya, akar rumput ya, saya lebih senang ke masyarakat, ke bawah, ke mengunjungi teman-teman yang barangkali mereka tidak terekspos gitu. Saya lebih senang sana daripada ke atas gitu. Karena dengan begitu kita bisa melebur melihat bagaimana persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat kita di bawah. Sekarang usia Bang kira-kira berapa? Masuk 43. Yang pertiga. 43. Yang pertiga berarti kan udah bukan ini, sudah mulai sudah cukup tua gitu. Cukup matang gitu ya, kira banyak cukup matang. Jadi pandangan Abang ke depan, ada nggak? Ini kan udah kegiatan lapangan Abang nih. Lapangan kegiatan Abang ini. Tentu adalah yang Abang pandang ke depan gitu. Yang Abang lihat di masa depan itu akan jadi apa gitu. Atau itu ya tidak ada gitu. Ada juga nih orang ini kan, kita berbuat aja lah. Selama umur kita masih ada, kita bermanfaat saja. Mau jadi apa gitu ya. Abang yang mananya itu? Saya fokus di ranah literasi baca tulis. Jadi saya penulis kan begitu. Maka yang saya lakukan pertama sekali, saya akan terus berusaha untuk berkarya, melahirkan karya-karya baru sambil mengedukasi masyarakat lewat gerakan literasi yang saya lakukan. Nah, tentu itu harus punya basis komunitas. Kalau Bung Denny di Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat, nah saya punya komunitas namanya kelas menulis daring Alepsis. Nah, kemudian kita punya media sebagai media kampanye literasi kita, namanya majalah digital Alepsis. Di situ suara kita sampaikan. Kemudian kita manfaatkan media-media sosial juga untuk menyuarakan gerakan kita. Nah, bukan untuk caper, pamer lain sebagainya, tidak, tapi kita ingin memberitahu dalam tanda petik ini kegiatan-kegiatan yang perlu penguatan barangkali, atau kalau perlu ada inspirasinya ambil, manfaatnya kutip, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, itu semuanya kan yang mau sampaikan tadi, ada majalah digital ya, cetak juga ya, ini cetak juga. Kemudian ada kelas menulis daring gitu, dan lain sebagainya. Itu yang ingin Abang kembangkan nih di antara perangkat-perangkat yang sekarang itu Abang pakai untuk mengembang untuk berkegiatan ini. Yang mana yang mungkin terpandang Abang nih untuk kedepannya ya Abang kembangkan menjadi apa gitu, apa semacam? Ya buku. Ya saya akan coba terus berusaha untuk melahirkan karya-karya baru, dan tentu dari buku itu kita harapkan nanti kaderisasi penulis-penulis baru itu muncul kan begitu. Maka kita butuh sekolah-sekolah tadi itu, sekolah-sekolah menulis. Dari kelas menulis itu ya sudah saya diskusikan ke Denny, nanti akan kita kembangkan menjadi sekolah menulis Alepsis. Sekolah menulis. Berarti Abang berencana ingin bikin sekolah? Sekolah dalam arti bukan sebuah bangunan, tidak, tapi ya sebuah sekolah sama lah dengan kelas itu saja, persoalan nama saja. Ya, karena saya pun dengar dari beberapa teman yang ikut kelas itu, Abang sudah dipanggil kepala sekolah itu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Artinya label itu bukan kita yang memberikan. Orang yang biarkan siapa saja akan memberikan label itu ke Denny sebagai apa, saya sebagai apa. Nah, karena Bang Eko sering kodak-kodak ya kan, fotografer ya. Nah, ya sering YouTube misalnya, YouTuber ya. Ya biar begitu masyarakat, pasti mereka akan punya penilaian tertentu. Artinya dari gerakan literasi, kegiatan-kegiatan literasi yang kita lakukan, ya tentu saja ke depan 5-10 tahun yang akan datang ya harapan kita ada perubahan-perubahan gitu. Bukan perubahan kitanya, tapi perubahan bagi orang-orang kita bina, ya anak-anak asuh kita, masyarakat binaan kita, dan otomatis kalau mereka berubah, kita tentu akan bisa berubah juga gitu. Perubahannya tentu banyak dari sisi ilmu pengetahuan, pengalaman, barangkali juga dari sisi rezeki, finansial dan lain sebagainya. Karena kalau saya punya prinsip, kalau kita bermanfaat kepada orang lain, itu peluang-peluang rezeki itu akan terbuka. Itu prinsip yang sangat umum saya kira.
Jadi saya mau tanyakan masalah buku nih. Kan kita tadi membahas buku, karena abang pun juga untuk kedepannya juga mungkin tetap berencana untuk melahirkan buku dan nama seorang penulis. Jadi buku untuk Indonesia, seperti yang kita ketahui nih, dan menjadi dasar kita kenapa kita terus berkegiatan, itu memang katanya ketersediaan buku yang tersebar di masyarakat ini, berapa perbandingannya? Satu buku yang tersedia sekarang ini dibaca oleh 9 orang, gitu ya? Iya. Yang seharusnya berapa buku? 3 buku untuk 1 orang, gitu ya. Tapi sekarang menariknya buku cetak sekarang sudah mulai habis. Sedangkan abang untuk kedepannya masih konsisten, masih ingin konsisten itu berada di jalur itu gitu di buku. Jadi bagaimana ini bang? Apanya? Pandangan abang? Tantangan kita. Belum buku lagi nih, media-media cetak juga sudah mulai habis kan. Toko buku juga sudah mulai banyak tutup gitu. Betul. Jadi keniscayaan yang tidak bisa kita tolak itu adalah peralihan teknologi dari masa ke masa kan begitu. Ya sama saja sebelum buku misalnya orang dulu pakai kalkulator gitu ya. Nah kemudian kalkulator kemudian ditinggalkan pakai kalkulator digital gitu kan. Ya perubahan-perubahan itu selalu ada. Dulu orang bersurat-suratan, kemudian orang bermedia sosial, beremail. Jadi dari ranah teknologi saya kira tidak ada masalah, hanya peralihan media saja. Kalau sekarang masih ada buku, ya walaupun sudah digerus oleh badai disrupsi digital, saya masih punya keyakinan buku itu akan tetap diterbitkan orang karena dia punya nilai tersendiri dibanding buku digital begitu. Toko buku tutup ya itu sah-sah saja karena sebagian besar dunia bisnis sudah beralih ke digital. Orang sudah jualan dengan online di TikTok dan lain sebagainya. Nah, cuman bagaimana nanti toko-toko online, toko-toko buku itu bisa menarik minat orang untuk membaca buku lewat jualan-jualan buku mereka di media sosial, di platform-platform digital yang mereka ciptakan gitu. Jadi persoalan media tidak masalah, cuman bagaimana kita bisa memproduksi buku dalam bentuk apapun dan buku itu bisa diakses semudah-mudahnya. Nah ini persoalannya, sehingga tidak lagi ada persoalan orang membaca satu buku 9 orang yang baca gitu kan dan lain sebagainya. Karena buku itu semakin gampang kalau seandainya aksesnya mudah didapatkan. Nah, ajakan-ajakan membaca buku ini akan terus dikampanyekan oleh para pegiat-pegiat buku, oleh pegiat-pegiat literasi, karena walaupun media sudah beralih, tentu mereka akan membaca juga, tetap akan membaca. Nah, cuman yang akan dipersoalkan adalah kualitas bacaannya ketika membuka sebuah gawai konten tertentu, kualitas bacaan seperti apa gitu. Kalau tidak memperhatikan kualitas bacaan, bisa saja mereka akan terjebak pada pornografi, pada hoax, pada fitnah, kesesatan berpikir, ya, kesesatan informasi, sehingga terjebak kepada kesesatan berpikir dan lain sebagainya. Begitu, Bung Denny. Ya. Nah, masih masalah buku juga ini, Bang. Ya. Ada hal baru sekarang yang memang menjadi ancaman kita ini. Saya beberapa sebulan inilah terpikir ini mengenai apa namanya nih? AI. Ini. Ya. AI ini saya melihat mungkin ke depan nih kita mungkin terlalu banyak memberikan justru kita ini yang memberikan bahan kepada teknologi ini untuk mengambil alih peran kita gitu. Yeah. Artinya kan ini ancaman ini. Dia semakin cerdas, kita tidak gitu. Jadi kalau pandangan abang gimana? Kalau pandangan abang untuk ini ada banyak aplikasi itu sekarang gitu kan? Iya, beberapa tahun terakhir umat manusia yang dihadapkan dengan teknologi AI ya yang hari ini sudah sangat familiar sekali, misalnya Open AI, Chat GPT gitu ya. Kita bisa menulis mesin bisa menulis puisi, menulis cerpen, menulis esai hanya dengan diperintahkan beberapa kalimat pertanyaan saja langsung lahirlah
artikel-artikel, cerpen puisi ciptaan mereka begitu. Nah ini kalau bagi lingkungan pendidikan, guru yang tidak jeli membaca karya AI yang dibuat oleh siswa yang tidak jujur dan itu menganggap itu karya dia, bisa saja nanti akan melahirkan generasi-generasi yang culas kalau si siswa tidak jujur kalau itu adalah karya AI, kan begitu. Nah, guru kalau tidak jeli, kalau tidak curiga, tidak memperhatikan itu juga akan terjebak di situ. Pun nanti akan beralih ke ranah media. Nah, redaktur-redaktur yang tidak jeli terhadap karya-karya AI yang dikirim oleh oknum-oknum penulis, ya bisa saja nanti media isinya adalah karya-karya yang bukan karya manusia, tapi karya-karya mesin. Nah, cuman persoalannya AI bukanlah musuh ya. Saya punya prinsip AI mesin bukan musuh. Teknologi bukan musuh. Mesin diciptakan hanya mesin adalah alat dan difungsikan sebatas alat. Dan pengguna alat manusia jangan sampai diperalat oleh alat. Masalahnya AI ini kan dia diberi fungsi belajar dia. Ya. Artinya kita mendistribusikan pikiran kita di situ. Seperti misalnya walaupun cuma sebatas beberapa keyword kata, tapi itu kan alat dia belajar gitu. Dan ini nanti akan jadi, memang sekarang bukan musuh. Sekarang berteman kita berikan dia pikiran-pikiran kita asupi dia dengan berbagai bahan ini. Tapi kedepannya dia akan jadi musuh juga, menurut saya, Bang. Dan itu tantangan juga ketika kita mengatakan, kita nih sebagai literasi mengajar, ayo kita membaca, ayo bergiat ini ya, segala macam. Ayo menulis gitu, padahal sudah ada tinggal diperintah aja sudah dituliskan gitu. Ya, benar. Ya, arti tidak musuh, ya artinya AI itu ya kita gunakan sebatas alat saja, hanya untuk memudahkan kerja manusia. Artinya OpenAI, ChatGPT dan lain sebagainya itu difungsikan hanya sebatas membantu meringankan tugas-tugas manusia. Jangan sampai gara-gara itu kita bermusuhan dengan itu sehingga kita tidak mau lagi bersentuhan dengan AI itu. Artinya? Artinya kalau dia difungsikan sebatas alat, ya fungsinya hanya sebatas untuk meringankan tugas manusia. Mereka pun mesin itu belajar. Dia belajar tadi kan, dia akan merekam banyak kata-kata baru sehingga dia bisa merangkai pikiran manusia menjadi suatu teks tertentu, kan begitu. Nah, ketika dia belajar, ya manusia harus terus belajar juga sehingga bisa mengimbangi kemampuan mesin itu. Jadi artinya ini kita akan terjadi kompetisi nih. Siapa yang paling kuat belajar gitu? Ya. Siapa yang paling kuat belajarnya? Ya. Dan saya yakin manusia akan kalah ini. Tidak, manusia tidak kalah. Ya, manusia selama manusia belajar, ya karena mesin diciptakan oleh manusia, kan begitu. Mesin diciptakan oleh manusia, dan selama manusia masih mau belajar, dia akan bisa mengendalikan mesin itu. Saya punya prinsip begitu. Tapi kalau manusia tidak mau belajar, ya dia akan diselesaikan oleh mesin. Dia akan diselesaikan oleh mesinnya. Gitu. Jangan sampai nanti mesin menjadi senjata makan tuan. Iya, kita harapannya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena mesin dia sebuah alat, tools, ya fungsinya ya sebatas alat. Jangan sampai alat memperalat yang mengendalikan alat. Kalau itu terjadi kiamat. Gimana tadi? Jangan sampai alat memperalat yang mengendalikan alat. Itu berarti sudah kiamat kita lagi. Kiamat kita kan. Ya. Tinggallah di bumi ini AI dengan segala macam monster alien robot gitu ya. Perang antar robot kan begitu. Penulis tidak ada lagi yang bekerja cuman AI saja. Gitu. Berarti kita nggak perlu lagi. Nah, Bang, kita kembali lagi nih ke pekerjaan kita nih, ke pikiran kita nih. Tadi kita bicara tentang komunitas. Komunitas ini untuk tumbuh bisa ditumbuhkan. Siapapun bisa membentuk komunitas. Yang jadi permasalahan selama ini terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan komunitas ini, Bang. Jadi menurut Bang Suban nih, yang dari pengalaman Bang Suban gitu, dan pengalaman Bang Suban nih bisa dibagikan ini. Bagaimana sih kita mengelola manajemen komunitas ini gitu, agar bertahan gitu? Karena ada sebagian komunitas itu
berusaha untuk independen, kelola gitu, mandiri dan tidak mengharapkan bantuan-bantuan dari terutama dari pemerintah mungkin untuk mempertahankan independensi dan posisinya gitu, bergeningnya gitu. Iya. Nah, gimana? Ya, hari ini saya kira organisasi komunitas tidak bisa berjalan sendiri ya. Konsep kolaborasi itu harus tetap ada. Kolaborasi artinya kita harus mengajak banyak pihak, kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab pada masyarakat. Berarti bekerja sama dengan pemerintah penting. Penting, tidak mungkin tidak bekerja sama. Ada hal-hal yang barangkali belum mampu dikerjakan oleh pemerintah, dikerjakan oleh komunitas. Pun sebaliknya, sehingga terjadilah kolaborasi dua arah yang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ini pentingnya kerja-kerja bersama begitu. Nah, terkait dengan manajemen organisasi tadi, penguatannya saya kira tetap ada 8 poin ya. Pertama, bagaimana membangun base camp komunitas itu. Nah, base camp ini di mana komunitas itu berkumpul, berdiskusi, kemudian mengatur strategi gerakannya, silaturahminya, ngopi di sana. Kemudian base camp itu dibuat semenarik mungkin sehingga bisa menjadi tempat yang asyik untuk didatangi oleh banyak orang. Kemudian kalau perlu di era milenial hari ini spot-spotnya menarik sehingga bisa dijadikan spot foto untuk orang-orang pelajar, mahasiswa yang datang ke sana, kan begitu. Karena kalau tidak menarik, orang sekali datang besok ragu untuk datang lagi gitu. Nah, penguatan base camp ini penting. Kemudian yang kedua, SDM-nya seperti apa? Penguatan SDM. Organisasi komunitas kalau tidak punya SDM yang unggul, tidak punya pegiat-pegiat yang tangguh, ya saya kira tidak akan lama bertahan. Nah, SDM ini dia harus terus disuntik oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman dari para senior dan orang-orang yang bisa menguatkan dia, kan begitu. Artinya harus dilatih, seperti halnya FPL membuat workshop, pelatihan, acara diskusi buku dan sebagainya. Itu salah satu upaya untuk mengisi SDM tadi, begitu, sehingga mereka menjadi SDM yang unggul, tahan banting, dan mereka akan konsisten di jalurnya. Lalu yang ketiga, penguatannya adalah program. Nah, sebuah komunitas organisasi yang bagus tanpa program tidak akan berarti apa-apa, karena program adalah yang akan dilihat orang. Gerakan kita itu melakukan apa? Apakah untuk sosial, untuk komersial dan lain sebagainya, akan dilihat di program itu. Program tentu ada mingguan, bulanan, triwulan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kan begitu. Yang secara umum. Nah, kalau sudah punya program yang bagus, saya kira penguatan yang keempat adalah kekuatan perpustakaannya. Jadi di base camp tadi itu ada perpustakaan yang menarik, buku-bukunya ya, koleksi digital, buku-buku apa namanya? Jadi perpustakaan wajib. Perpustakaan wajib. Ya, baik perpustakaan fisik maupun perpustakaan digital. Nah, kemudian yang kelima adalah penguatan dana. Nah, ini dana ini nafas, kan begitu. Kalau organisasi tidak punya dana, ya susah gitu kan. Jalan-jalan tapi susah. Jalan tapi susah berjalan. Susah jalan tapi susah berjalan. Nah, dari mana mendapatkan dana? Ini kan perlu kreativitas orang-orang yang berada di komunitas itu. Nah, barangkali bisa membuat kerajinan tertentu begitu ya, seperti kaos atau bikin merchandise lainnya, atau barangkali kita punya lahan pertanian atau lahan ternak yang bisa dijadikan modal dari sana, atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk membuat penjualan ya, pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira banyak Bu Neni ide-ide untuk mendapatkan dana itu, tinggal bagaimana kreativitas kita ya menggerakkan teman-teman yang memang punya jiwa bisnis, sehingga nanti dari situ akan muncullah sumber-sumber baru pendanaan. Lalu berikutnya adalah publikasi. Nah, yang ke-6 publikasi, bagaimana gerakan literasi, gerakan apapun yang kita lakukan di komunitas itu bisa diketahui oleh orang. Nah, konsepnya sebuah perusahaan yang bagus, produknya bagus, tapi orang nggak tahu kalau produk itu ada di perusahaan itu. Nah, karena nggak pernah dipublikasikan.
Tapi kalau dipublikasikan setiap saat, diiklankan di Facebook, di TikTok, di YouTube, masuk koran, di televisi, radio dan sebagainya, maka di Pasaman Barat, di Sumatera Barat, pikiran orang hanya pada produk di situ. Nah, produk itu saja. Karena terus diiklankan. Seperti halnya Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat, setiap ada kegiatan itu kan nge-share gitu kan. Itu kan bagian dari iklan, sehingga orang tahu, oh ternyata gerakan literasi Pasaman Barat itu luar biasa. Karena aktif seluruh pegiatnya, kalau ada kegiatan ikut mempublikasikan kegiatan itu lewat media-media mereka gitu. Orang-orang media sosial gitu. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Yang terakhir. Ya, pendokumentasian dulu. Dokumentasi foto, video untuk Surat-surat dong. ya surat menyurat untuk kepentingan barangkali nanti ada pelaporan, maksudnya ada lomba-lomba yang bisa kita ikutkan dari dokumentasi itu. Dan terakhir bagaimana teman-teman komunitas itu bisa saling mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka, mengevaluasi secara internal ya, barangkali ada hal-hal yang tidak tersampaikan, ya barangkali sambil ngopi kita bisa mengevaluasi ataupun evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Begitu Bu Nini. Ya. Oke, itu mungkin nanti bisa ada di catatan, dan ini pengetahuan gitu, pengetahuan yang mungkin bisa kita terapkan di membangun komunitas masing-masing. Saya ingin bertanya lagi nih, ini mungkin agak apa nih, Bang Suban menggiatkan literasi ini sudah berapa tahun? Ya, berapa tahun ya? Sejak tahun berapa kira-kira? 2010? Sejak mahasiswa barangkali Mahasiswa sejak 2000, tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya, artinya sudah 23 tahun ya. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Pandangan Abang nih. Nah, di 2023 ini, apa namanya, perkembangan literasi untuk Sumatera Barat bagaimana? Kalau yang Abang lihat. Saya kira juga bagus ya. Apakah kita sudah berhasil? Berhasil tidaknya itu sangat relatif. Karena akan banyak indikator ya, tolak ukur. Tapi saya melihat pendidikan, kalau ranah pendidikan kita masih tetap terbaik lah gitu ya. Walaupun tidak berada di atas, tapi saya kira sekolah-sekolah kita, lembaga perguruan tinggi kita itu cukup bagus ya di Indonesia. Begitu untuk Sumatera, barangkali kita berada di posisi puncak. Nah, kalau untuk di Indonesia ada empat ya, masih cukup oke. Masih cukup oke. Nah, kalau komunitas-komunitasnya Sumatera Barat termasuk banyak kantong-kantong literasi, banyak taman bacaan, kemudian pegiat-pegiatnya pun banyak meraih penghargaan nasional. Cuman satu yang barangkali menjadi autokritik kita, bagaimana forum-forum literasi ini bisa apa ya, bisa bersama-sama pemerintah provinsi barangkali bersinergi, kemudian gaungnya bisa bersama. Nah, di Sumatera Barat ini banyak sekali forum, banyak sekali forum kan, sehingga kita bingung mana yang bisa menjadi acuan. Satu forum lagi tuh, kita bentuk satu lagi. Terlalu banyak. Ya. Ini banyaknya ini saya nilai sebagai sebuah hal yang positif. Nanti gerakannya semakin banyak juga. Kalau saya mengatakan itu Bang, forum yang ini kan kadang-kadang memang sebagian kita juga yang bentuk. Iya. Pernah saya sampaikan ke Bang tuh bahwasanya itu memang bagian dari membangun ekosistem itu. Iya. Ekosistem. Jadi ketika yang saya temukan Bang ya, ketika kita berharap kita menemukan sesuatu di suatu tempat, ternyata kita tidak menemukan itu, ini ajaran Bang juga nih. Kita harus membangun ekosistemnya gitu. Kalau kamu tidak kasih panggung, bikin panggung sendiri. Gitu. Kita bangun ekosistemnya. Jadi forum-forum yang banyak itu tadi tuh, itu kan jatuh bangun semua. Jatuh bangun semua. Yang bertahan ya sebenarnya tidak berapa. Dan itu pun saya dalam ini pandangan saya sebetulnya masih dalam kebingungan. Langkahnya kemana arahnya nih, sama siapa kita bersama dan segala macam. Iya, itu benar. Nah, kalau saya punya berpikiran lain, Denny. Jadi ya forum-forum ini saya kira tidak perlu terlalu banyak.
kuatkan saja di kantong komunitas masing-masing gitu kan. Jelas. Nah, jadi kantong komunitas masing-masing ini nanti akan berada di satu payung barangkali. Nah, barangkali konsepnya kita Sumatera Barat ini butuh yang namanya komisi literasi. Itu di mana? Komisi literasi di dinas, di provinsi, di provinsi. Di provinsi. Jadi seperti Dewan Perlindungan Anak gitu. Seperti itu. Seperti Komnas ya. Oke, Komisi Perlindungan Anak. Komnas HAM, Komnas Pelindungan Perempuan. Kalau itu terbentuk, Bang. Komisi literasi terbentuk. Saya yakin Abang jadi ketua itu. Banyak yang pegiat hebat lainnya ya. Nah, kita butuh itu Komnas di tingkat nasional. Makanya, Bang. Tapi sampai ke daerah. Makanya saya bilang Abang tuh jadi anggota dewan. Karena terbentuk. Ya barangkali contohin nanti. Tapi wallahu alam. Nah, jadi kalau kita punya Komnas itu ya, atau ya komisi di daerah, kurang-kurang di provinsi lah, ya komisi literasi lah barangkali. Tapi itu dia menjadi satu naungan bersama, lalu ya gerakannya bersama gitu. Nah, kalau perlu diperdakan dengan begitu kan, diperdakan sehingga ada payung hukum yang jelas, tapi bergerak. Karena kita terlalu banyak, kita punya Dewan Perpustakaan, kita punya Ikatan Perpustakaan Indonesia, kita punya Dewan Taman Baca, ya forum, ya macam-macam lah, banyak sekali. Nah, saking banyaknya ya akhirnya jalan sendiri-sendiri kan? Jalan sendiri-sendiri, ya capeknya sendiri-sendiri juga kan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan, bukan tidak mungkin ada satu komisi literasi yang betul-betul serius dalam tanda petik untuk mengurus persoalan-persoalan literasi yang terjadi di masyarakat. Gitu. Ini terkait komisi literasi ini nih. Abang sudah pernah mendengar bocorannya, kabar anginnya, atau ini wacana Abang gitu? Ya, beberapa daerah saya kira sudah ya. Di Sulawesi sudah ada saya kira komisi. Tapi ya perlu dirujuk juga apakah berjalan atau tidak kan begitu. Nah, ya saya kira penting. Ini kita ke Pasaman Barat. Saya mau bertanya ke Bang nih, karena kita kan lapangan, kita bergerak, kita kan di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat ini kita punya beberapa daerah yang terisolir, yang memang secara kemampuan kita sampai hari ini di EPL itu belum bisa terjangkau karena memang keterbatasan kita lah, keterbatasan fasilitas dan SDM-nya. Cuma kita berkeinginan misalnya minimal buku-buku sampai ke sana gitu. Nah, ada nggak akses yang kita untuk mendapatkan itu, Bang? Buku-buku untuk daerah terisolir, daerah terpinggir gitu, yang tidak bisa jangkau gitu. Kalau Abang kemana itu? Nah ya, itu menjadi persoalan lain lagi ya. Jadi ya Pasaman Barat termasuk wilayah yang luas ya, luas sampai ke pelosoknya. Bahkan saya sebagai orang Pasaman Barat, karena ibu saya di Pasaman Barat. Apa Pasaman Barat? Ya, belum tahu ya. Jadi saya kira dari Aceh. Iya, ayah saya Aceh. Gitu. Jadi saya gabungan Aceh. Nah, jadi saya berpikir apa yang bisa saya berikan untuk Pasaman Barat kan begitu. Karena bagi saya itu kampung pasir Kajai ya, pasar Kajai masuk ke dalam itu termasuk jauh gitu. Dari Simpang 4 kalau dengan mobil oke lah gitu kan. Tapi kalau pakai kendaraan umum, pakai sepeda motor, jalan kaki makin jauh. Tapi saya pernah jalan kaki itu dari sana. Dari Kampung Pasir jalan kaki saya tahun 2000-an itu ke Simpang 4. Nah, jadi sales deh nih. Jualan barang. Dekat tuh, Bang. Tahun 2000 itu masih dia belum berjarak dia. Iya, tapi di tahun 2000-an itu Kampung Pasir masih apa ya, suasananya masih agak kampung sekali, jalan masih rusak, listrik belum ada saat itu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak perkembangannya gitu. Nah, salah satu yang bisa saya lakukan tentu di ranah literasi membangun taman baca. Ya, membangun taman baca seperti kaos yang saya pakai ini, Aitayo, ya, rumah baca Aitayo. Karena kalau uang tentu otomatis berapalah yang bisa kita berikan kalau uang kan begitu. 1 juta, 2 juta kan habis begitu saja. Nah, kalau taman baca, rumah baca itu saya kira punya dampak yang jangka panjang. Jadi apa menganggap taman bacaan ini investasi? Ya investasi untuk masyarakat di Kampung Pasir,
karena di situ banyak keluarga, ya, sekurang-kurang sekali untuk anak kemenakan di kampung. Mudah-mudahan menjadi amal. Mudah-mudahan jadi doa ya. Kembali ke situ. Amin. Semangat kembali ke situ. Kembali ke situ. Karena kalau dari sisi finansial nggak mungkin kita mencari keuntungan di situ, nggak mungkin, karena itu memang murni sosial kan begitu. Nah, terkait dengan buku-buku tadi juga, bagaimana agar daerah-daerah yang masih terpelosok, jauh jangkauan dari pusat provinsi, kan jauh itu dari Padang kemari kan 6 jam juga itu kan, 5 jam 6 jam juga kemari. Nah, untuk mendapatkan buku-buku itu tidak mudah. Sampai hari ini Rumah Baca Aitayo belum surplus buku, masih kurang buku. Saya pernah ditawarkan buku-buku. Tapi harus saya yang ganti ongkosnya. Ketika dihitung dari Bogor, dia dari Bogor nih. Dari Bogor ya. Bang Aldo Sirsov. Ya. Dia ngirim buku ke sini, saya waktu itu bayar hampir 16.000 untuk ongkos kirim ya. Lumayan besar. Akhirnya memang setelah itu berpikir saya ketika akan dikirimi buku pun berpikir gitu. Gimana caranya itu? Itu problem lain berikutnya ya kan. Jadi buku ada, ongkos kirimnya tak ada. Iya. Nah, donatur ada, buku ada. Nah, beberapa tahun dulu kan ada program pustaka. Itu gimana sekarang? Masih ada nggak? Sudah kabarnya sudah tidak lagi ya. Tidak lagi ya. Nah, kawan-kawan kan sebagian berharap Pak Presiden bisa mungkin melalui ini mungkin sampai ke presiden. Mudah-mudahan bisa. Tolonglah Pak Jokowi, karena ya kami sangat membutuhkan agar ongkos kirim buku-buku itu nol lagi. Ya, mudah-mudahan bisa diakomodir kembali, karena memang biaya pasti akan besar. Biaya akan besar karena membawa barang buku-buku ke daerah-daerah pelosok yang sangat jauh ya, butuh biaya transportasi yang sedemikian besar. Kalau dulu difasilitasi oleh pos, ternyata pos pun tidak kuat ya untuk itu, kan dananya cukup besar begitu. Ya, artinya kita tidak berhenti dengan kondisi tersulit sekalipun, kan begitu. Apapun keadaannya, bagi seorang pegiat literasi, dia akan punya cara-cara kreatif untuk mendapatkan bantuan-bantuan buku untuk membantu kantong-kantong literasi mereka. Karena yang paling penting adalah masyarakat anak binaan itu mereka harus terus dapat akses ke bacaan. Masyarakat binaannya harus terus membaca, begitu. Kalaupun tidak membaca buku, ya setidaknya ada bacaan-bacaan lain yang bisa mereka dapatkan. Barangkali koran atau print berita-berita gitu kan, yang bisa dilakukan dan lain sebagainya, sehingga upaya untuk meliteratkan masyarakat lewat bacaan-bacaan itu bisa terus berlanjut gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, tapi sangat penting. Oke. Jadi intinya untuk gerakan literasi ini kita perlu pemerintah. Ya, pasti. Pemerintah sih, karena gerakan literasi ini gerakan literasi nasional ya, secara nasional gitu. Masalahnya ketika di daerah ada kesusahan kelihatannya ya untuk menerjemahkan program gerakan literasi nasional ini ke dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah itu. Nah, menurut Abang nih, kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang bisa kita sinergikan? Mungkin bagi kawan-kawan di pemerintahan ya, mungkin di Bapeda gitu ya, di pustaka, di dinas pendidikan, pariwisata mungkin kan, yang bisa bekerja sama membuat sebuah kegiatan bertema dalam kegiatan literasi gitu, secara skalanya mungkin kabupaten, kalau Pasaman Barat kan satu kabupaten gitu. Apa kira-kira bentuknya, Bang? Banyak sekali. Untuk Pasaman Barat lah kira-kira nih. Banyak sekali ya. Saya kira untuk program kolaborasi dengan pegiat-pegiat literasi melalui komunitas-komunitas mereka, ya, yang paling sederhana saja ya, barangkali kita bisa membawa gagasan-gagasan, ide ya, sehingga program-program yang ada di dinas-dinas yang selama ini barangkali masih monoton, yang mengulang program-program dari tahun-tahun sebelumnya begitu, yang itu saja, barangkali bisa kita berikan pencerahan-pencerahan dengan program-program baru gitu. Nah, kemudian untuk membawa program dinas ke kantong literasi, ke forum atau ke komunitas literasi, ya misalnya Kominfo, barangkali bisa kita minta kolaborasinya, mereka membawa tim ke kantong literasi, mereka mengajarkan anak-anak di kantong literasi itu belajar bikin konten YouTube misalnya. Nah, Dinas Perdagangan kita minta agar mereka membantu taman baca, ya lewat pelatihan saja dulu, penguatan SDM ya kan, pendampingan membikin kemasan produk, misalnya bikin keripik kan perlu kemasannya gitu kan,
di dinas perdagangan. Dinas-dinas lain, dinas perpustakaan, kita minta agar mereka bisa membawa buku-buku yang ada di perpustakaan melalui program buku bergulir. Jadi buku bergulir bisa diganti terus setiap saat di pojok-pojok baca, atau melalui forum barangkali bisa digagas lomba pojok baca antar OPD misalnya. Jadi memperebutkan piala bupati misalnya kan begitu. Jadi masing-masing OPD, kantor-kantor dinas, mereka membuat perpustakaan mini yang menarik, lalu diberikan hadiah bagi yang terbaik, dan itu terus diperlombakan setiap saat. Jadi literasi itu bukan sekali jadi, saya kira dia konsistensi yang terus menerus. Kalau sekali jadi ya selesailah sampai di situ. Tapi kalau ada konsistensinya, maka orang akan terus melihat, oh ternyata Pasaman Barat benar-benar kabupaten literasi. Karena setiap saat ada aroma literasinya, ada aura literasinya, dan tidak pernah berhenti dari gaung kata literasi itu. Itu PCFL tuh. Mantap itu. Mewujudkan Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten yang literasi. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa konsisten. Amin Bang ya. Insya Allah. Amin. Baik Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Sebenarnya saya mau ngobrol sampai sepanjang malam sampai subuh. Ya. Cuma apanya sudah kasih kode tadi. Siap. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bermanfaat dan bisa memunculkan wacana-wacana lainnya untuk action ya. Amin. Action itu yang penting. Action. Baik saudara-saudara sekalian, saudara-saudara. Gerakan literasi itu adalah gerakan literasi yang gerakan yang besar berskala nasional, karena itu membutuhkan sebuah kolaborasi bersama. Kita harus bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah terus bergerak, action, dan lakukan saat ini juga. Jangan tunggu lama-lama. Itu lagu itu. Terima kasih atas bincang malam hari ini di podcast kita. Mudah-mudahan masih bisa membersamai untuk podcast berikutnya dengan materi-materi yang bermanfaat dan tentunya dapat dicerna oleh para penonton kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini?